Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangtalun Kidul, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Ari Dwi Atmojo, serta rekan-rekan guru dari SD Negeri 1, SD Negeri 3 dan SD Negeri 3 Karangtalun Kidul dan SD Negeri 3 Karangmangu yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di SD Negeri 1 Karangtalun Kidul untuk melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif saya CGP Dwi Wisnaingsi CGP Angkatan 11. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu Guru telah berkenan hadir dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif di modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai budaya positif yang sudah saya pelajari dalam modul 1.4. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini bahwa kita sebagai seorang pendidik adalah bertugas untuk menuntun anak dari sesuai dengan kodratnya, dan bukan dasarnya, karena sebenarnya anak-anak itu sudah memiliki sebuah tujuan nih. Hanya saja kita yang sebagai pendidik harus menuntun, harus mengarahkan sehingga tujuan anak-anak dapat tercapai. Nah, di sini sudah mulai ke budaya positif. Budaya positif apa sih? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep utama budaya positif yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada restitusi atau posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Nanti di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai ketujuh bagian ini, sehingga kita bisa mulai menanamkan konsep pada diri kita bahwa bagaimana sih penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba, yuk mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Duit, emas, atau yang lain, rokok ya, atau yang lain. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan di sebelah Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan
membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menghardik, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba hati negosiasi. Nah, perubahan paradigma belajar itu perubahan paradigma teori kontrol dari ilusi kontrol, yaitu Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, sebelumnya tadi kira-kira kalau jenengan pada dinegosiasi, ditawar, misalkan jenengan mau apa tidak menyerahkan yang ada di genggaman tangan Anda itu ke teman sebelahnya, padahal itu hal yang paling berharga. Kira-kira bagaimana? Tergantung negosiasinya. Nanti kita akan cari tahu jawabannya. Nah, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Berarti tadi dengan cara membujuk, bernegosiasi, memarahi bahwa kita sebagai guru itu bisa dapat mengontrol murid, bisa penguatan positif atau efektif dan bermanfaat, bisa membuat orang itu merasa bersalah, bisa membuat orang itu memilih hak untuk memaksa, seperti itu. Nah, di sini mulai yang kedua yaitu apa makna disiplin. Kita sering mendengar disiplin, ayo disiplin, ayo disiplin. Tapi kita harus tahu apa makna disiplin tersebut. Lanjut. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini kalau sebenarnya itu disiplin adalah yang sudah tertanam dalam diri kita. Namun budaya kita disiplin itu hanya untuk kepatuhan, go with them. Kita itu pasti berpikirnya disiplin itu pada peraturan yang artinya memaksa. Nah, itu budaya kita. Sebenarnya disiplin itu harus menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kesadaran sebenarnya, nah itu budaya seperti itu yang belum bisa kita lakukan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memaknai pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini kita akan mengetahui bahwa kebutuhan dasar manusia. Selama ini kan kita tahunya hanya kebutuhan pokok, primer, sekunder kan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari cinta kasih atau diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, dan survival atau bertahan hidup. Nah, jika kelima kebutuhan dasar itu tidak dipenuhi oleh kita atau kita tidak terpenuhi kebutuhan dasar itu, maka akan ada perilaku yang kurang yang
contoh cinta dan kasih sayang. Kita tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang itu. Kita akan cari perhatian dengan cara ya jungkil wati ngarepe. Kita bisa saja pokoknya cari perhatian. Itu suatu perilaku yang nantinya akan berdampak buruk karena kebutuhan kita tidak terpenuhi, yaitu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang yang kita cintai. Nah, kemudian penguasaan. Contoh misalkan penguasaan ambisi dalam diri kita. Nah, ambisi kita aku kepengen duwe mobil telu, kepriye carane misalkan. Tapi kita tidak bisa untuk melakukan itu. Maka dari itu nanti akan ada perilaku yang tidak kurang betul yang akan kita tunjukkan untuk mendapatkan bahwa pengakuan mengenai penguasaannya saya seperti itu. Nah, ini nanti kita akan belajar mengenai kasus-kasus yang terjadi pada murid kita. Kok bisa murid kita seperti itu? Nanti akan ada kebutuhan dasar yang belum mereka terpenuhi. Lanjut. Nah, sekarang kasus 1. Coba Ibu Ria, guru kelas 6. Oh, ini Ibu Iza, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Ia seringkali meminta bekal makan siang milik temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba, ada yang bisa menjawab apa tidak? Jangan jadi bapak ibu guru, ada anak-anak yang sering memaksa meminta bekal. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Bu Siti, sakit? Terima kasih. Kalau Agus setiap hari meminta bekal kepada teman-teman, berarti Agus tidak diberi bekal oleh orang tuanya, sehingga di sekolahan ini meminta-minta kepada temannya. Nah, yang kita lakukan sebagai guru, mungkin kita ya beri bekal sekedarnya untuk Agus, misalnya roti atau ya, berarti kebutuhan material pada anak dia. Oke, menurut Bu Siti kebutuhan material. Coba kembali lagi ke yang ada 5 dasar kebutuhan: cinta dan kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan, sama survival itu bertahan hidup. Kira-kira si Agus itu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu apa? Sehingga dia itu sering minta bekal makanan ke temannya. Ada yang bisa menjawab? Cinta. Yuk, Pak Oke dulu. Terima kasih. Mungkin kita juga harus melihat ke belakang ya, jangan di rumah dia cuma tinggal dengan neneknya atau orang tuanya merantau, jadi untuk persiapan bekalnya tidak ada. Jadi kita mungkin survei dulu lah. Kemudian dia tinggalnya sama siapa, kok bisanya setiap hari tidak membawa bekal seperti itu. Nah, berarti menurut Pak Mame, karena tadi dia tinggal dengan neneknya, jadi tidak ada yang menyiapkan bekal. Nah, itu kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Cinta kasih. Ya, cinta dan kasih sayang. Kira-kira setuju bukan? Nah, ya. Lanjut, Mas. Jadi Agus ini sering meminta bekal itu mungkin karena kebutuhan dasar yang cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi dari kedua orang tua. Misal perhatian atau orang tuanya terlalu sibuk sehingga dia mulai bertingkah. Nah, mulai bertingkah meminta makanan ke bekal. Nah, nantinya akan cari perhatian kepada gurunya. Oleh karena itu gurunya akan mencari tahu apa sih penyebabnya seperti itu. Ada lagi? Oke, ya lanjut. Mas, ini nanti ada kasus. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan. Betul tadi Pak Mame mengatakan mencari tahu alasan
terpenuhi oleh Agus. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian kepada Agus, jadinya cinta dan kasih sayang. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu kepenguasaan. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama atau kebebasan. Itu kebutuhan kebebasan. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Itu kesenangan. Nah, itu kebutuhan dasar yang menurut Agus belum terpenuhi sehingga Agus melakukan hal seperti itu. Makanya bahaya sekali kalau sampai kebutuhan dasar baik oleh peserta didik kita atau sebagai guru juga ada salah satu yang tidak terpenuhi. Nantinya kita berperilaku yang aneh-aneh seperti itu. Nah, sekarang kita mulai ke hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Ayo, Bu Tuti, coba menjawab. Kalau menurut saya sendiri tindakan Pak Seno terhadap Iva tidak setuju, karena mungkin Pak Seno telah melakukan atau membuat gugup, terus kemudian jadinya Iva kan ditertawakan, terus malu, dia percaya dirinya mungkin jadi kurang, jadi mentalnya kurang mental. Begitu. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Menurut saya tindakan Pak Seno terhadap Iva itu bukan sebuah hukuman atau konsekuensi, karena mungkin Iva merasa gugup, bukan melakukan kesalahan yang fatal, jadi bukan hukuman. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Mbak Nurul, monggo. Menurut saya, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu saya kurang setuju ya Bu. Karena saya juga pernah mengalami waktu saya mengajar di kelas 2, ada salah satu anak yang tidak bisa membaca. Dia merasa gugup dan sangat malu karena hanya satu orang itu yang belum bisa membaca. Saya tidak ngaruh-ngaruhi dia besoknya tidak berangkat, apalagi yang dia lalui seperti itu. Jadi menurut saya Pak Seno itu harus bisa membawa diri ketika dia belajar matematika. Kan ada beberapa anak yang memang tidak suka matematika atau kurang menguasai matematika, berarti bagaimana Pak Seno itu membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bisa membuat pembelajaran itu lebih disukai oleh siswanya, sehingga Iva yang merasa gugup dan teman-teman lain yang belum bisa menguasai itu bisa menjadi lebih bisa menguasai matematika.
Kemudian yang kedua, menurut saya pakseno itu bukan sebuah hukuman atau konsekuensi, tapi itu mungkin apa ya? Ya termasuknya sepertinya mungkin menghukum karena dia tidak bisa menjawab itu sih. Oke, ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini ada kasus mengenai Pak Seno yang tiba-tiba menanyakan kepada Iva yang memang kurang konsentrasi gitu dengan pelajaran matematika. Menurut saya juga ini tidak setuju nih. Nah, kira-kira Iva itu kan dia sedang menggambar nih. Nah, kalau dia sedang menggambar pada buku pelajarannya, padahal itu sedang pelajaran matematika, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Tadi ada kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, bertahan hidup. Kira-kira apa? Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Apa Pak Bardoyo? Kebebasan. Kenapa kebebasan? Karena dia senangnya menggambar. Oke. Karena Iva suka menggambar dan dia sedang cari perhatian dengan gurunya dengan cara menggambar, kemudian baru ditanya, kemudian dia tergagap seperti itu, nggih. Nah, di sini berarti kebebasannya Iva yang kurang sehingga dia mulai merasa bosan, mulai tidak suka dengan pelajaran matematika. Nah, nanti kita akan belajar mengenai hukuman, sanksi atau konsekuensi. Kita kunci dulu jawabannya. Kalau ini tadi ada yang bukan hukuman atau konsekuensi. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja nih. Jadi dari penjelasan tabel ini tadi, perilaku Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman. Karena hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Jadi sesuatu yang menyakitkan menjadi seseorang itu merasa tidak nyaman, kemudian menjadi tersakiti, dan itu biasanya mempengaruhi mental seorang anak. Sehingga hukuman itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Nanti kita akan belajar mengenai apa saja yang termasuk hukuman dan apa saja termasuk konsekuensi. Sedangkan di sini untuk mendisiplinkan seseorang itu biasanya menggunakan konsekuensi atau restitusi. Yaitu konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, ada korban atau bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membuat penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat, kemudian apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, atau murid atau anak menghormati peraturan. Nah, restitusi di sini yaitu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak, korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah pada jangka waktu yang panjang. Jadi nanti saat ada kasus-kasus yang kita temui, kita akan melakukannya dengan apakah dengan hukuman, atau apakah dengan konsekuensi, atau apakah dengan restitusi. Karena ketiganya ini biasa kita lakukan sebagai seorang guru. Nanti kita akan tahu sebaiknya seperti apa saat kita melakukan menemui kasus-kasus yang terjadi pada anak didik kita. Nah, yang keempat yaitu perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi
internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi dalam diri manusia itu ada dua, yaitu eksternal dan internal. Biasanya kalau motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi daripada aku dihukum, aku suka makan gasik misalkan. Terus yang kedua eksternal lagi, ben aku dipuji nang kepala sekolah, nyong arep mangkate gasik terus. Nah, itu motivasi. Nah, kalau yang ketiga ini, aku walaupun anak kepala sekolah, walaupun orang konfoto piket, walaupun orang di absen, saya akan tetap berangkat gasik karena itu merupakan tanggung jawab kita. Jadi 3 motivasi itu. Nah, jenengan monggo bertanya pada diri, jenengan sudah di motivasi yang mana kebanyakan? Contoh dari contoh, anu pengen makan gasik kon apa dipuji kepala sekolah, berarti jenengan masuk ke yang kedua itu. Seperti itu. Monggo jenengan bisa bertanya pada diri sendiri. Nih, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, kita akan mulai melihat ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman dan konsekuensi. Jadi, tadi kan kalau hukuman dan konsekuensi itu membuat tersakiti, membuat tidak nyaman. Ya, itu lari mengelilingi lapangan. Sekarang masih ada apa tidak Bapak Ibu guru yang seperti itu? Jangan ya, Dre ya. Nah, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi atau hukuman? Kira-kira konsekuensi, karena dia sudah melakukan mencoret-coret, maka dari itu dia harus bertanggung jawab membersihkannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi itu belum. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, berarti Bapak Ibu guru sudah mulai memahami mana yang konsekuensi dan mana yang hukuman. Kalau misal membersihkan toilet itu hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau salahnya karena lupa tidak menyiram, itu berarti hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau dia berangkat terlambat kemudian untuk membersihkan toilet, itu hukuman atau konsekuensi? Nah, pintar, tepuk tangan. Berarti sudah paham antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Nah, tadi kan kita sudah melihat banyak kasus ya. Nah, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol untuk menyelesaikan sebuah kasus. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Lanjut. Nah, posisi kontrol guru, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Contoh misalkan, anak-anak apa ya,
kelas Pak Guru kayak gitu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata-kata tidak pernah benar itu merupakan sebuah penghukum kayak tadi. Berdiri kamu di depan kelas dengan mengangkat satu kaki, itu adalah penghukum karena langsung melakukan hukuman atau sesuatu hal yang menyakitkan. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak itu sebagai teman. Jadi tolonglah yuk diam. Nanti Pak Guru mengerjakan apa memberi tugas PR-nya hanya 5 saja, tapi kamu diam dulu. Nah itu merupakan bisa juga kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu merupakan penghukum. Lanjut. Nah, kemudian coba yuk kita kasus 1. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu Guru, Ibu Wati dalam menangani kasus Vivi dan Natali, dia melakukan posisi kontrol menjadi, kembali lagi Mas Pak Riza, apakah pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Coba ke kasus yang tadi. Nah, coba dilihat kira-kira sebagai apa? Sebagai apa? Dari mana coba Pak Riza? Kok bisa sebagai teman? Ya karena Natali dan Vivi itu diberikan pengarahan kepada oleh Bu Wati untuk tolong ya, Bu Wati minta tolong untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, karena apa? Kalau tidak mengerjakan tugas nanti Bu Wati akan dapat dimarahi oleh kepala sekolah. Oke, terima kasih ya. Bagaimana yang lain setuju bahwa Bu Wati sebagai teman? Di sini Bu Wati memarahi Vivi sama Natali apa tidak? Tidak, malah dia meminta tolong bantu ibu ya. Nah itu berarti posisi sebagai teman. Nah ya yuk lanjut. Nah sekarang kasus 2 agak panjang ini. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta
Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas lagi Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapinya. Yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, dari kasus ini tadi bahwa ada 2 anak berkelahi. Yang satu kancingnya terlepas 3, dan yang satu yang berkelahi itu harus bertanggung jawab memperbaiki kancing. Nah, dari kasus tersebut kira-kira Bu Suti itu menempatkan posisi kontrol menjadi apa? Penghukum? Sebagai apa? Manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena memberikan solusi dan memanage, memberi atau mengatur mau bagaimana solusinya kalau kancingnya lepas. Terima kasih. Ya, bagus sekali, betul ya, itu Bu Suti sebagai manajer. Tapi kita sudah sering apa belum bertindak sebagai manajer terhadap kasus-kasus yang kita temui? Bagus ya. Kalau memang sudah sering bagus. Nah, biasanya kan kita sebagai penghukum, iya kan? Nah, biasanya kita sebagai penghukum langsung menghukum, aja diulangi lagi, aja lagi, gitu kan? Berarti kita akan mulai menyadari setelah belajar ini, kita akan sebagai manajer yang mulai menyelidiki kenapa dia melakukannya, bagaimana solusinya. Jadi si anak itu tidak merasa bahwa dia sendiri, bahwa dia memiliki teman untuk bercerita dan bisa mencarikan solusi mengenai masalah yang dia hadapi. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu berarti penghukum. Biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, awas loh, kayak gitu. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan lain sebagainya. Kalau sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, untuk sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, dan sebagai manajer mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan, menggali informasi serta memberikan solusi. Lanjut, Pak. Nah, yang keenam yaitu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan
Nah, di sini. Jadi kita akan melihat, kita akan mulai membiasakan mengenai budaya positif, akan lingkungan positif dan ada keyakinan kelas. Jadi kita sering kalau kita kan masih biasanya peraturan kelas nih. Ya, kalau keyakinan kelas itu lebih apa yang diinginkan murid, apa yang ingin murid lakukan dan tidak lakukan. Namun dalam keyakinan kelas itu biasanya tidak tepat jika menggunakan kata tidak boleh. Jadi keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif. Ya, bukan jangan. Kalau peraturan kelas kan biasanya berhubungan dengan aturan-aturan yang nantinya akan membuat seseorang itu kadang aku melanggar peraturan gitu. Kalau keyakinan kelas itu apa yang kepengen dia lakukan dan tidak dia lakukan. Lanjut, Pak. Nah, kita akan mengetahui mengenai perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu membalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya berarti itu tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan kelas diubah menjadi keyakinan kelas biasanya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Nah, itu contoh-contoh peraturan dan keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini pada saat awal pembelajaran di kelas 1, saya itu membuat sebuah keyakinan kelas dengan memberikan video atau tontonan film terlebih dahulu kepada anak kelas 1. Jadi saat itu saya memberikan tontonan ada Upin Ipin yang berkelahi, ada juga kambing sama domba, kambing sama serigala yang berbohong. Nah, dari video tersebut saya mulai menggali pertanyaan kepada siswa mengenai apa isi dari film itu, bagaimana seharusnya, dan akhirnya terbentuklah sebuah keyakinan kelas 1 yang terdiri dari Nah, yang pertama itu antar teman harus saling menghormati. Kemudian saat belajar harus konsentrasi. Yang ketiga, datang tepat waktu. Dan yang keempat, kita harus menjaga kebersihan kelas. Itu keyakinan kelas yang saya dapat dengan murid-murid saya pada saat awal mulai pembelajaran. Hanya 4. Ini kalau dapat terwujud, bagus, alhamdulillah banget kalau di kelas 1. Terus, nah, di akhir ini kita akan belajar mengenai segitiga restitusi. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, segitiga restitusi ini
nantinya kita akan gunakan sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer. Nanti kita akan mulai apabila kita mendapatkan suatu kasus, kita akan melakukannya dengan segitiga restitusi dalam mencari solusinya. Ada beberapa tahapan dari segitiga restitusi, yaitu, nah ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, lanjut. Menstabilkan identitas, yaitu kita bisa memberikan keyakinan bahwa kepada murid bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini atau pernyataan-pernyataan ini nantinya bisa digunakan pada saat kita menangani kasus atau kita menjumpai kasus pada tahap menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Serta kamu mau jadi orang seperti apa? Ini pertanyaan yang biasanya digunakan saat menanyakan keyakinan kepada murid apabila kita menjumpai kasus atau permasalahan. Lanjut.
Iya, kelas 1 saya restitusi. Saya nyambung Pak ini. Dia sudah mengakui kalau dia berkelahi. Saya tanya kenapa berkelahi, apa alasannya. Begitu. Nah, itu mulai menanyakan bahwa jika berkelahi itu melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas apa tidak. Menanyakan keyakinan. Iya, guru mencarikan solusi jika terulang lagi itu seperti apa biar tidak terulang lagi seperti itu. Demikian tadi penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada siswa saya kelas 1 yang dia itu berantem dengan teman yang lain. Jadi di situ saya menanyakan kenapa, ada apa, apakah benar sudah berantem, kenapa berantem, apa alasannya. Nah di situ mulai bercerita bahwa kenapa saya mau berantem, kenapa saya ini dan saya juga menanyakan bahwa apakah kalau berantem itu tindakan yang salah seperti itu, alasannya kenapa salah. Dan dia juga mulai bercerita bahwa dia sudah merasa melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Kemudian di situ saya mencarikan solusi apabila si anak ini berkelahi lagi atau menemui suatu permasalahan yang sama berkelahi dengan temannya, dan saya mulai bersama siswa saya mencarikan solusi agar kejadian itu tidak terulang kembali. Ya, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu mengenai hukuman, konsekuensi, mengenai kebutuhan dasar manusia, mengenai segitiga restitusi dan motivasi diri. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.